Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki pada bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Dalam pembelajaran kali ini yang akan kalian dapatkan, yang pertama, kalian akan dapat memahami tentang relasi. Yang kedua, kalian akan dapat menentukan domain, kodomain, dan rank. Dan yang ketiga, kalian akan dapat menunjukkan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Relasi. Apa itu relasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relasi itu adalah hubungan. Sedangkan dalam matematika, relasi itu merupakan hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Sebelum masuk lebih jauh mengenai tentang relasi, coba kalian perhatikan, ada beberapa hobi bermain anak-anak. Yang pertama, coba perhatikan, ada Adi dan Dimas sedang bermain kelereng. Gambar yang kedua, ada Dimas dan Bagas sedang bermain bola basket. Dan gambar yang ketiga, ada beberapa orang anak, ada 6 orang anak, yaitu Wibisana, Dimas, Kakak, Dodo, Bagas, dan Adi sedang bermain voli. Apa sih Pak hubungan dari hobi bermain anak-anak dengan relasi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, coba kalian perhatikan. Relasi tadi merupakan hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Dari gambar tadi, gambar yang pertama yaitu ada Adi dan Dimas sedang bermain kelereng. Nah, di sini relasi yaitu ada himpunan A dan ada himpunan B, di mana relasinya atau hubungan antara himpunan A dan himpunan B adalah hubungan bermain anak. Nah, di sini relasinya yang berkaitan dengan gambar yang Bapak sebutkan tadi, yaitu hubungan bermain anak untuk relasinya. Nah, untuk himpunan A, perlu kalian ketahui, himpunan A di sini adalah sebagai nama orang. Sedangkan himpunan B yang ada di sebelah kanan ini adalah sebagai nama permainan. Di sini himpunan A, nama orang dari gambar ini, yaitu yang pertama ada nama Adi, dan yang kedua ada nama Dimas. Sedangkan nama permainan yang mereka mainkan adalah bermain kelereng. Nah, untuk relasinya atau hubungannya kita beri tanda panah. Artinya bermain anak, Adi menyukai permainan kelereng. Sedangkan Dimas juga suka dengan kelereng, atau permainannya adalah hobi dengan bermain kelereng. Setelah itu, pada gambar yang kedua, ada Dimas dan Bagas sedang bermain bola basket. Jadi himpunan A, nama orangnya ada Dimas dan Bagas, kita tambahi Bagas.
Karena Dimas sudah kita tulis di atas, maka tidak perlu lagi Dimas diulang. Tinggal kita tulis Bagas. Dimas dan Bagas suka atau hobi bermain bola basket, yaitu nama permainannya adalah bola basket. Nah, hubungannya atau relasinya kita beri tanda panah lagi. Dimas suka atau hobi bermain bola basket, dan Bagas juga hobi dengan bermainan bola basket. Pada gambar yang ketiga ada berapa orang anak? Ada 6 orang anak sedang bermain voli. Di sini ada Dimas. Setelah itu juga ada Adi dan ada juga Bagas. Yang belum ada di sini pada nama orang atau himpunan A-nya, yaitu ada nama Dodo, Raka juga sedang bermain voli, dan Wibi Sana. Mereka menyukai pada himpunan B-nya, yaitu nama permainannya apa tadi? Yaitu bola voli. Nah, di sini yang suka bermain dengan bola voli kita beri panah atau beri tanda panah untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Adi suka bermain voli. Dimas juga suka bermain atau hobi bermain voli. Bagas juga hobi bermain voli. Dodo juga hobi bermain voli. Dan Raka juga hobi bermain voli. Dan di sana juga hobi bermain voli. Nah, ini relasi dalam matematika atau hubungannya dalam matematika, yaitu antara himpunan A dan himpunan B, yaitu menyukai permainan bola voli, kelereng, dan sudah dapat kalian pahami tentang relasi yang akan kita pelajari hari ini. Relasi tadi yaitu hubungan. Ingat, menghubungkan. Relasi itu adalah menghubungkan. Di sini Bapak jelaskan tadi menghubungkan antara seorang anak dengan hobi mereka dengan bermain. Ada bermain kelereng, ada bermain basket, dan ada bermain voli. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu menyajikan suatu relasi. Tadi sudah Bapak jelaskan relasi itu apa. Nah, sekarang bagaimana menyajikan suatu relasi agar dapat memudahkan bagi yang membacanya. Nah, dalam menyajikan suatu relasi agar mudah dibaca, maka terbagi menjadi 3 macam untuk menyajikannya. Yang pertama ada menyajikan relasi berbentuk diagram panah. Yang kedua menyajikan relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga relasi dapat disajikan dalam bentuk diagram kartesian. Yang akan kita bahas yang pertama, untuk menyajikan suatu relasi yang pertama adalah menyajikan relasi berbentuk diagram panah. Pada hobi bermain anak tadi sudah kita peroleh ada Adi menyukai atau hobi bermain kelereng, ada Dimas juga bermain kelereng, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar ini yang sudah kita pelajari tadi tentang relasi, untuk menyajikan relasi dalam berbentuk diagram panah, yang harus kalian perhatikan dalam menyajikannya, yang pertama kalian harus menentukan himpunan A. Ingat, himpunan A tadi adalah nama orang, berarti semuanya harus nama orang. Ada Adi, kita tulis semua yang ada di gambar. Ada Adi, Dimas, Bagas, Dodo, Kakak, dan Wibi Sana. Dan kalian apabila menyajikan relasi dalam berbentuk diagram panah, kalian jangan lupa memberi noktah. Setiap nama harus ada noktah atau sebuah
stick dan memberi sebuah dalam kurung. Artinya semua ini adalah anggota himpunan A. Setelah itu, setelah himpunan A sudah kalian tentukan, lalu kita membuat himpunan B. Himpunan B tadi adalah permainan atau hobi bermain anak. Ada apa aja? Ada kelereng, basket, dan voli. Pada himpunan B, kalian juga harus memberi sebuah noktah. Noktah dari kelereng, basket, dan voli semuanya harus diberikan noktah. Kalau himpunan A, noktahnya berada di sebelah kanan, dan kalau himpunan B, noktahnya ada di sebelah ruas kiri pada nama kelereng, basket, dan voli. Setelah itu, kalian harus menghubungkan atau relasinya apa tadi, yaitu hobi bermain seorang anak. Nah, setelah itu kita beri tanda panah. Adi tadi menyukai kelereng. Setelah itu, Adi juga menyukai bola voli. Kita beri panah. Ini artinya tanda panah di sini adalah sebagai relasi antara himpunan A dan himpunan B. Apa relasinya? Yaitu hobi bermain. Setelah itu, Dimas suka bermain atau hobi bermain kelereng, Dimas juga hobi bermain basket, Dimas juga hobi bermain bola voli. Bagas suka bermain basket dan Bagas juga suka bermain bola voli. Dodo juga suka bermain voli. Taka juga suka bermain voli. Demi di sana juga suka bermain voli. Nah, di sini untuk diagram panah, ingat tadi kalau diagram panah ada himpunan A dan ada himpunan B dan relasinya adalah hobi bermain. Setelah itu kalian hubungkan, Adi tadi suka bermain kelereng dan lain sebagainya. Nah, apakah kalian sudah paham tentang menyajikan suatu relasi dalam berbentuk diagram panah? Sebelum kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu menyajikan relasi dalam himpunan pasangan berurutan, kalian harus mengetahui terlebih dahulu yaitu yang namanya domain, kodomain, dan rank dalam suatu relasi. Coba kalian perhatikan pada gambar relasi yang Bapak sajikan dalam bentuk diagram panah. Yang namanya domain, nah coba kalian perhatikan, yang namanya domain adalah himpunan A. Domain tadi apa sih domain? Domain adalah daerah asal. Daerah asalnya yang mana? Daerah yang pertama kali disebut yaitu himpunan A. Ini adalah sebagai domain. Semua anggota himpunan A di sini adalah domainnya apa? Yaitu Adi, Dimas, Bagas, Dodo, Taka, dan di sana semua ini adalah domain atau daerah asal. Sedangkan kodomain yang mana Pak? Kodomain itu apa sih? Kodomain adalah daerah kawan. Daerah kawannya artinya yang dipasangkan tadi adalah daerah kawan. Daerah kawannya yang mana? Yang himpunan B. Semua himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan, yaitu kelereng, basket, dan voli. Ini adalah sebagai daerah kawan atau kodomain. Sedangkan rank yaitu daerah hasil. Nih, rank adalah daerah hasil. Yang mana Pak daerah hasilnya? Yaitu himpunan anggota B yang dipasangkan dengan anggota atau himpunan A disebut sebagai rank, daerah hasilnya. Berarti daerah hasil atau rank tadi yang anggota himpunan B, anggota yang berada di himpunan B yang dipasangkan dengan anggota himpunan A itu disebut rank, yaitu kelereng, basket, dan voli. Apabila di sini nanti kalian ketemukan misalkan tenis
juga ada di himpunan B, tetapi dia tidak memiliki tanda panah, atau tidak disukai atau tidak ada hobi dari himpunan A tadi, maka tenis itu bukan rank, tetapi sebagai daerah kodomain saja. Kenapa Pak kodomain? Karena tenis juga berada di himpunan B. Ingat tadi, domain yaitu daerah asal. Daerah asal yaitu himpunan A. Setelah itu kodomain adalah daerah kawan. Artinya yang permainan tadi adalah daerah kawan, sedangkan rank adalah daerah hasil. Daerah hasilnya yang dikawankan atau yang dipasangkan yang anggotanya yang ada di anggota himpunan B dengan anggota himpunan A, itu disebut dengan rank. Sudah kalian pahami apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu rank. Yang kita pelajari yaitu menunjukkan relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi dapat disajikan dengan himpunan pasangan berurutan dengan dilambangkan X, Y, di mana X merupakan anggota domain dan Y merupakan anggota kodomain. Dari contoh yang Bapak sudah jelaskan tadi, contoh menunjukkan relasi dalam bentuk diagram panah dapat kita gunakan untuk menentukan relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Bagaimana caranya Pak? Caranya coba kalian perhatikan. Untuk menentukan himpunan pasangan berurutan, kalian tulis relasi hobi bermain seorang anak dari himpunan A ke himpunan B, dari himpunan A ke himpunan B. Perlu kalian garis bawahi, yaitu dari himpunan A ke himpunan B. Setelah itu beri tanda sama dengan, setelah itu beri tanda kurung kurawa. Ini namanya kurung kurawa. Awalnya beri kurung kurawa, baru tanda kurung. Tanda kurung X, Y, tadi X nya adalah sebagai domain. Domainnya mana? Domainnya adalah A. Setelah itu kalian urutkan Adi hobi bermain kelereng sesuai dengan tanda tanda panahnya. Adi suka bermain kelereng. Setelah itu Adi suka apa lagi? Suka atau hobi bermain voli. Dimas bermain kelereng, dan seterusnya sampai Wibisana ini suka atau hobi bermain voli. Setelah itu tutup pakai tanda kurung kurawa. Nah, itu contoh dari relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ketiga, menyajikan relasi dalam bentuk diagram kartesius. Contoh sajian relasi dalam bentuk diagram kartesius pada hobi bermain anak dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Dari diagram panah tadi dapat kita ambil supaya memudahkan kita untuk membentuk diagram kartesius. Yang pertama, kalian gambar itu ada himpunan A. Apabila dari himpunan A ke himpunan B, himpunan A nya berada di paling bawah, sedangkan B nya adalah yang vertikal ini. Apabila himpunan B dibalik himpunan B ke himpunan A, maka himpunan B yang berada di horizontal, sedangkan yang A berada di vertikal. Nah, karena di sini adalah dari himpunan A ke himpunan B, maka diagram kartesiusnya adalah himpunan A berada di garis horizontal dan himpunan B berada di garis vertikal. Untuk diagram kartesiusnya kita tinggal menghubungkan. Yang pertama, Adi menyukai apa aja tadi? Ini garis Adi nih. Adi menyukai kelereng. Kita beri tanda titik. Setelah itu Adi juga hobi bermain voli. Berarti titiknya di atas ini. Ini polinya, suka bermainnya, dan ini adalah Adinya. Nah, Adi suka bermain voli. Sedangkan Dimas suka bermain basket dan juga bermain voli.
dan bermain ke lereng. Berarti di sini kita beri tanda titik. Nah, di sini Bagas suka bermain voli. Kita tentukan di mana menentukannya. Nih, dari tanda apa? Nah, Bagas juga suka bermain bola basket. Beri tanda titiknya di sini. Nah, titik ini itu menentukan diagram Kartesiusnya, suka bermain apa. Baby Sana suka bermain voli, kita beri titik dan lain sebagainya. Nah, untuk relasi tadi Bapak ulangi, cara penyajiannya ada 3 macam. Yang pertama ada diagram panas, setelah itu diagram Kartesius, dan yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Dan relasi tadi ingat adalah suatu hubungan antara apa? Antar himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan saja di sini. Silahkan materi yang Bapak sajikan tadi silahkan dicatat buku catatan dan kalian pahami semua pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.